Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Siti Latifah dari kelas 6D Comparative Linguistics. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan evaluasi mengenai pembelajaran selama masa pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Dengan situasi yang seperti ini ya pastinya bukan saya aja, tapi teman-teman mahasiswa juga, dosen-dosen juga ngerasa kewalahan. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ya, jadi ini juga kan merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menekan angka penyebaran virus corona ini juga biar kita sehat, biar kita bisa kembali lagi ke keseharian kita, bisa kuliah lagi, bisa ngumpul lagi, bisa bareng-bareng lagi. Jadi ya kita harus tetap semangat meskipun banyak kekurangan dan keterbatasan dalam perkuliahan online ini, tapi kita pasti mari kita mulai untuk mengevaluasi perkuliahan online ini. Jadi menurut saya pribadi perkuliahan berbasiskan online ini kurang efektif karena saya pribadi merasa bahwa saya kurang mendapatkan ilmu, kurang mendapatkan skill dibanding semester-semester sebelumnya, dimana pada semester-semester sebelumnya itu kami bisa lebih produktif baik dalam belajar maupun meningkatkan skill, mengasah skill begitu. Skill yang saya maksud ini misalnya skill-skill dasar dalam berbahasa Inggris seperti speaking, writing, listening dan sebagainya. Khususnya dalam skill speaking ya, dimana skill ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi kita kan mahasiswa sastra Inggris gitu, malu aja gitu kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita tuh jelek gitu loh. Kalau misalnya di semester sebelumnya itu kita bisa mengasah skill speaking ini dengan cara presentasi berbahasa Inggris di kelas, diskusi dengan memakai bahasa Inggris. Nah sekarang kita kan nggak bisa gitu loh. Kita hanya bisa berbicara bahasa Inggris tuh ngomong sendiri gitu loh. Kalau misalnya nggak aktif ya udah gitu loh, nggak akan meningkat skill kita, malah turun mungkin. Lalu selanjutnya skill writing, dimana kita sebentar lagi kan, kita kan semester 6 sekarang, sebentar lagi udah semester 7, semester 8, aduh mau lulus gitu. Sementara skill kita saat ini tuh makin nurun gitu karena nulis jarang gitu loh. Mana kalau semester-semester sebelumnya kita itu kayak di push gitu, kita dipaksa untuk nulis berbahasa Inggris mau nggak mau. Sementara sekarang dengan keadaan seperti ini, aku pribadi sih, saya pribadi itu nulis berbahasa Inggris jarang begitu loh. Kalau misalnya nggak ada tugas yang mengharuskan saya menulis bahasa Inggris, saya enggak gitu. Itu jelek sih. Ya, itu it's my bad.
Tapi ya kemampuan speaking dan writing yang sangat esensial gitu kemudian menjadi degradasi gitu saat ini. Terus kedua skill ini, listening sama speaking ini juga kan bukan teoritis gitu sifatnya. Jadi kita itu bisa akan mampu kalau misalnya kita mengasah, kalau kita terus latihan, kalau kita terus mempraktekkan. Sementara kalau didiemin begitu aja gitu, pasif kitanya ya bakal lupa gitu, bakal gak akan ningkat kitanya, skill kitanya. Jadi sayang sekali gitu. Padahal kuliah itu salah satu metode yang paling efektif menurut saya kalau misalnya mau ngasah skill berbahasa. Ini saya pribadi ya, Pak. Lalu selanjutnya mengenai jadwal kuliah ya, saya mengeluhkan jadwal kuliah atau pengumpulan tugas yang kebanyakan itu seringnya random gitu, nggak tentu, nggak sesuai jadwal, bisa kapanpun dimanapun, padahal udah ada jadwal begitu loh. Jadi saya berharap kedepannya baik kuis ataupun perkuliahan itu bisa dilakukan sesuai jadwal, karena kan kami mahasiswa itu di rumah bukan hanya diam saja, tidak ada kegiatan gitu, kita juga banyak yang harus kami kerjakan, sehingga ya kita juga nggak bisa fokus ngerjain hal yang lain, ngerjain ini juga nggak maksimal gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya keduanya justru jadi nggak maksimal gitu. Lalu selanjutnya adalah mengenai materi ya, mengenai materi yang sudah ada di silabus itu kemudian jadi kebanyakan tidak tersampaikan gitu. Dimana kalau misalnya presentasi di kelas, terus Bapak juga menjelaskan gitu, nanti semua materi akan tersampaikan dengan mudah. Kalau misalnya ada pertanyaan ya kita langsung bertanya, lalu Bapak juga menjawab, dan akhirnya gak akan ada misinterpretasi dari kaminya. Sementara kalau misalnya materinya gak disampaikan gitu, tidak ada materi sama sekali, bahkan jadi kita hanya mengandalkan hasil bacaan kami sebagai mahasiswa, takutnya ada misinterpretasi gitu, jadi bisa salah persepsi gitu loh, yang harusnya A jadi B gitu loh, itu kan gak bagus gitu. Jadi saya harap, jadi sebelum memberikan kuis, alangkah baiknya jika diiringi dengan materi terlebih dahulu, disampaikan materi terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kami bisa mengajarkannya dengan maksimal begitu. Lalu selama perkuliahan online ini kan sudah ada dua metode pembelajaran. Yang pertama itu metode kuis dengan deadline 1 jam, dan yang kedua itu menginterpretasikan video berbahasa Inggris. Nah, yang pertama itu untuk kuis online yang dengan deadline 1 jam, saya merasa sangat-sangat tidak maksimal mengerjakannya, karena prinsip saya saat itu adalah pokoknya beres, apapun yang terjadi harus beres, bener atau enggak saya nggak mau tahu gitu, yang penting beres. Jadi bukan kualitas yang saya itu kan saat itu yang saya utamakan, tapi pokoknya beres gitu. Dan itu kan jadinya nggak menambah pengetahuan apapun gitu, saya nggak tahu apa yang saya tulis itu benar atau salah. Nah, itu kelemahannya. Dan yang kedua itu yang menginterpretasikan video berbahasa Inggris, itu saya merasa butuh waktu lama ya, karena untuk merecord video, lalu mengedit, lalu menguploadnya ke YouTube itu butuh waktu yang lama. Dan kan kalau misalnya nge-record video juga nggak bisa langsung jadi gitu, kita suka salah-salah dalam record, jadi diulang lagi gitu, seperti itu. Lalu kalau ngedit video juga nggak bisa langsung instan, jadinya itu butuh proses juga. Lalu ngupload
videonya di YouTube juga itu kalau misalnya koneksi internetnya jelek ya udah gitu, kita nggak bisa apa-apa. Jadi butuh waktu yang lama gitu untuk kami mengerjakan satu video, walaupun videonya cuma berdurasi 5-10 menit, tapi behind the scene-nya itu lama gitu. Durasi kita ngerjainnya tuh lebih lama daripada durasi kita belajar di kelas. Jadi saya pribadi sangat-sangat ingin untuk kembali kuliah seperti biasa, diskusi seperti biasa. um, saya sangat merindukan perkuliahan dengan normal gitu, dimana kami mendapatkan skill, ilmu yang mumpuni, juga semuanya bisa lebih mudah meskipun sekarang bisa belajar dengan metode online ini, tapi banyak sekali kekurangannya gitu dibandingkan dengan kuliah konvensional. Sekian video evaluasi dari saya. Mungkin dalam video ini saya lebih banyak berkeluh kesah dibandingkan dengan memberikan kesan, tapi meskipun begitu saya tetap menikmati untuk menjalani proses ini. Ya udahlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and bye.